Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 17 Mei 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 6 ayat 2, dikatakan demikian. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan yang berdaulat mengampuni kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dan pergumulan adalah ibarat saudara kembar yang tidak identik. Kalau kita hidup pasti ada pergumulan. Kalau ada pergumulan, itu artinya kita hidup. Dalam renungan hari ini, kita melihat bahwa Daud sedang mengalami pergumulan akan dosa-dosanya. Mazmur ini sering sekali disebut sebagai dua pengakuan dosa. Itu sebabnya di dalam teks ini digambarkan bahwa pemazmur memohon pengampunan agar tidak dihukum dalam murka Tuhan. Kalau pengenalan kita akan Tuhan benar, maka kita bukan mengenal Dia sebagai Allah yang penuh kasih saja, melainkan juga sebagai Allah yang murka. Pengenalan ini sesuai dengan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak murka. Daud tidak salah mengerti Tuhan. Dalam hal ini kita harus baca secara sederhana bahwa memang betul dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, Tuhan itu juga murka termasuk kepada orang-orang pilihannya. Ada yang menarik kalau kita mempelajari hal ini, bahwa pemazmur imannya begitu besar karena dia bisa menerima Allah yang murka sekaligus juga Allah yang memberi kehidupan, Allah yang penuh anugerah. Daud berdoa dan imannya percaya bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang tidak menghendaki kebinasaan, seperti yang tertulis dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 yang berkata demikian. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Pemazmur di sini berdoa kepada Tuhan supaya dirinya dibebaskan, supaya Tuhan tidak menghukum dirinya di dalam murkanya, tidak menghajar dirinya di dalam kepanasan amarahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kondisi pergumulan seberat apapun, mari kita ingat beberapa hal ini, yaitu pertama, semua orang ada pergumulannya. Kedua, Tuhan masih bisa diandalkan untuk dimintai pertolongan. Dan ketiga, bahwa Tuhan mau mendengarkan permohonan dan seruan kita yang disertai dengan iman. Keempat, jangan menyerah terhadap pergumulan, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, tolong kami Tuhan untuk kami boleh memiliki keberanian memohon belas kasih dan kasih setia Tuhan, serta pengampunan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan, beri kami kesadaran bahwa dosa dan kejahatan yang kami perbuat telah membuat Allah murka dan kami menderita, mengalami kehilangan damai sejahtera dan kehilangan sukacita akibat dosa-dosa yang kami perbuat. Puji syukur Tuhan bahwa Allah sesungguhnya mengasihi semua ciptaannya
dan Allah selalu memberi kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat dan kembali kepadamu. Sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap kami, maka hal itu tidak mengurangi rasa cinta Allah kepada kami. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Meskipun kami tidak mengerti maksud Tuhan di balik peristiwa buruk yang terjadi dalam setiap diri kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap tersedia bagi setiap orang yang mau berbalik kepadamu. Tuhan menyatakan kedaulatannya melalui setiap peristiwa untuk menyadarkan setiap orang supaya berbalik dari jalannya yang jahat dan menerima kasih karunia Tuhan. Berkati kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Kami yang senantiasa rindu lawatan dan jamahan Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita yang daripadamu meliputi hati dan diri kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Tuhan berbelas kasih menyembuhkan yang sakit, menopang mereka yang letih lesu, dan mereka yang mengalami masalah dan berbagai penderitaan. Hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat beraktivitas, tetap sehat, sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.